nanti akan mencapai prestasi dan tercapai cita-cita yang kalian harapkan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selamat mengikuti MPLS. Sukses anak-anakku semuanya. Ikuti semua arahan dan dari Bapak Ibu guru karyawan-karyawati selama kegiatan MPLS berlangsung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Candimulyo tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan resmi dibuka. Demikian kata sambutan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka MPLS SMP Negeri 1 Candimulyo tahun pelajaran 2021-2022. Sedikit banyak informasi yang kita terima tadi, termasuk pembelajaran di SMP Negeri 1 Candimulyo, karena SMP Negeri 1 Candimulyo pada lingkungan di zona oranye. Oleh karena itu, pembelajaran secara tatap muka masih ditunda. Dan pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk sementara ini yaitu pembelajaran daring. Ya, pembelajaran daring menggunakan Microsoft Teams. Dan kita memasuki acara yang kedua, yaitu wawasan Wiata Mandala yang akan dibawakan oleh Bapak Guru kita, yaitu Bapak Wisnu Nugroho. Kepada Bapak Wisnu Nugroho kami persilahkan. Dulu. Konsepnya mes, ini share screen bisa ya? Bisa. Coba dulu, Pak. Bisa, Pak. Coba, Pak. Belandi ya? Ono apa ora? Ono. Sebentar ya, anak-anak. Dhuwur kene ra ono iki? Ada. Ada. Ya, saya copot maskernya ya, anak-anak ya. Karena nanti takutnya tidak terdengar. Baik, kita mulai saja untuk kegiatan kali ini. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, kabarnya ya. Semoga kalian baik semuanya. Meskipun pada kesempatan kali ini dengan
wawasan Wiyata Mandala. Ya, materi ini disampaikan oleh Bapak Pujiono, tetapi karena beliau sedang ada kegiatan di mata pelajaran yang diambil oleh beliau, jadi untuk kegiatan kali ini wawasan Wiyata Mandala ini akan saya sampaikan. Baik, sebelum kita mulai untuk acara kegiatan pada kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, khususnya kepada saya dan umumnya kepada kalian semuanya. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Ya, anak-anak, kali ini teman-teman semuanya di sini udah menaik atau udah naik tingkatan ya, yang dulunya dari SD sekarang sudah menjadi tingkatan sekolah menengah pertama. Oleh karena itu, beda nggak kira-kira lingkungan antara SD dengan SMP? Ya berbeda ya. Tetapi untuk kita menginjak kegiatan tersebut, sedikit ya, kita perkenalan sedikit ya. Nah ini profil saya ya. Profil saya, ini nama saya Wisnu Nugroho, Sarjana Pendidikan, Guru, GR ya. Ini titel terbaru saya. Tempat tanggal lahir Soe itu mana Pak? Soe itu di daerah Nusa Tenggara Timur ya. Ini adalah salah satu kota yang terpelosok ya. Kalian nggak tahu nggak apa-apa ya. Tapi kalian bisa searching ya, bisa Google. Soe itu seperti apa? Ini adalah salah satu kabupaten kota yang berada di Nusa Tenggara Timur ya. Tanggal lahir saya berapa? 22 November 1994. Jadi saat ini saya usianya berapa tahun kira-kira? 26 tahun ya, kurang lebihnya ya, menuju 27 tahun. Moto hidup saya yaitu manjada wajada. Artinya apa toh Pak? Manjada itu apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan mendapatkannya. Jadi intinya kita itu harus mampu melakukan hal ataupun melakukan sesuatu yang kita inginkan secara sungguh-sungguh. Nah ini moto saya. Lalu jabatan saya di SMP Negeri 1 Candi Mulyo yaitu sebagai guru BK kelas 9. Jadi untuk teman-teman besok karena masih di kelas 7 ya, belum bisa bertemu dengan saya langsung, tetapi nanti kita akan berdiskusi banyak. Boleh teman-teman di sini berdiskusi dengan saya sebagai guru BK kelas 9. Tetapi perlu diingat di sini guru BK di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu berbeda-beda, tapi kalian bisa menghubungi saya ya. Boleh nanti saya berikan nomor HP saya. Lalu latar belakang pendidikan saya. Nah, ini saya dimulai dari SD ya. SD saya itu di SD Muhammadiyah Sekawijayan, tepatnya di Yogyakarta. Ya, jadi saya itu mulai dari Yogyakarta SD saya. Lalu karir saya, pendidikan saya dilanjutkan di SMP, yaitu tepatnya di SMP Muhammadiyah 6. Ini di Yogyakarta juga. Setelah SMP, saya melanjutkan pendidikan saya di SMA. MA Al-Kausar Banjar. Ini di mana Pak? Ya ini tepatnya berada di Jawa Barat ya. Lalu S1 saya di Universitas Ahmad Dahlan. Tadi satu alma mater ya dengan Pak Septian yang tadi membawakan acara ini. Lalu alhamdulillah di kesempatan setelah saya lulus S1 mendapatkan ya sedikit hadiah ya. Itu melanjutkan ke PPG di Universitas PGRI. Adibuana, tepatnya di Surabaya. Ya ini sedikit tentang profil saya ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Oleh karena itu saya memperkenalkan diri. Untuk kalian bisa memperkenalkan diri kalian ya. Tetapi karena waktu saya hanya 30 menit, ini nanti takut banyak waktu yang terbuang kalau teman-teman semuanya memperkenalkan diri sendiri-sendiri. Baik, kita selanjutnya akan membahas terkait dengan wawasan Wiyata Mandala. Pak, wawasan Wiyata Mandala itu apa toh? Kalau secara bahasa ya atau secara harfiah, ini kita bagi-bagi ya, kita potong-potong. Wawasan itu apa? Wawasan itu berarti konsepsi, cara pandang, tinjauan atau pandang. Teman-teman di sini pasti familiar ya atau sering mendengar kalimat wawasan ini ya, kata wawasan ini. Oh, si anak ini wawasannya luas.
oh si teman saya ini memiliki wawasan yang luas. Wawasan itu artinya apa? Wawasan itu artinya tinjauan ataupun pandangan, atau bisa dikatakan ya pengetahuan seseorang. Lalu wiyata. Wiyata itu apa tuh Pak? Wiyata itu berasal dari bahasa Jawa, berarti pendidikan. Wiyata itu pendidikan ataupun pengajaran. Sedangkan mandala berarti lingkungan daerah. Maka wiyata mandala itu apa? Berarti lingkungan pendidikan tempat proses belajar mengajar. Jadi wiyata mandala itu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan di Indonesia disebut apa? Disebut sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya. Tapi yang familiar yang sekarang kalian berada di sini yaitu sekolahan. Nah, ini ya ada unsur-unsur wiyata mandala ya. Yang pertama itu ada sekolah. Bayangkan kalau misalkan di lingkungan pendidikan nggak ada sekolah ya. Nah, teman-teman berada di mana? Ya, itu menjadi pertanyaannya. Sekolah ini adalah unsur pertama dari wiyata mandala ya. Karena di sini adalah tempat ataupun lingkungan bagi kita untuk menimba ilmu, bagi kalian, bagi Bapak Ibu guru untuk membagikan ilmunya kepada kalian. Yang mana ilmu itu akan bermanfaat untuk kalian ke depannya melanjutkan masa depan kalian ya. Lalu yang kedua, unsur wiyata mandala ada apa? Kepala sekolah. Nah, ini nanti tadi beliau sudah menyampaikan ya, kalian sudah mengenal beliau ya, kepala sekolah kita. Ini unsur-unsur wiyata mandala. Lalu yang ketiga adalah guru dan orang tua ya. Guru-guru di sini dan orang tua itu harus saling bersinergi ya. Jadi ketika kalian di rumah, orang tua kalian ya Bapak Ibu kalian. Ketika di sekolah, kalian Bapak Ibu guru yang ada di sini itu menjadi orang tua kalian selama di pendidikan di SMP Negeri 1 Candimulyo. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang ada di sini dan orang tua harus kalian taati, kalian dengarkan beliau sampaikan. Karena nggak mungkin kok Bapak Ibu guru dan orang tua kalian tuh menjerumuskan kalian, nggak mungkin. Ya, pasti beliau-beliau ini menginginkan kalian ke jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus itu kayak gimana Pak? Ya nggak mungkin menjerumuskan ya. Jalan yang bermanfaat bagi masa depan kalian. Lalu yang keempat, warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Ya termasuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Candimulyo ya. Jadi warga sekolah itu ada guru, ada karyawan sekolah, ada bapak kepala sekolah, ada ibu kantin. Nah, itu termasuk warga sekolah. Warga sekolah di sini apa sih fungsinya? Yaitu mentaati semua peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Lalu yang terakhir adalah masyarakat. Ya, masyarakat yaitu lingkungan yang berada di kanan kiri kita, yang berada di sekolah kita ya. Masyarakat ini fungsinya apa? Fungsinya memperhatikan kita. Oh, tindakan kita ini benar. Oh, tindakan kita ini salah. Sehingga kita semuanya bisa tahu ya. Bisa tahu kesalahan dan kelebihan kita. Baik, selanjutnya ini ada hal-hal yang ingin saya sampaikan ya, khususnya teman-teman di sini ya, sudah saya sampaikan tadi ya. Tak kenal maka tak sayang. Karena sebentar ya, benar ya, tak sayang ya. Tadi siapa yang jawab ya? Ya benar. Oleh karena itu saya akan sedikit memperkenalkan ya dengan Bapak Ibu guru kalian yang akan kalian kenal ke depannya ya. Kalau tidak nanti kita masuk yang saya terlihat di kalian tidak? Di HP kalian tidak? Tidak. Tidak. Tidak.
Apa ini Yan? Betul ya. Bentar ya, sebentar. Bentar ya. Kalian betul ya, Pak. Bergabung lagi. Berarti aku mau ngomong berapa? Kayak tes iki paling, Pak. Nah, saya mlebu. Ya, Oke. saya. Apa ya? Iya. Tadi saya bicara masuk nggak anak-anak? Masuk. Ya. Ya. Ini ya, ini adalah profil guru di SMP Negeri 1 Candi Mulyo ya. Ya, ini ya teman-teman ya, anak-anak ya. Ini adalah profil guru SMP Negeri 1 Candi Mulyo ya. Yang pertama yaitu ini sudah teman-teman sudah mengenal beliau, yaitu Pak Sutrisno Sarjana Pendidikan. Beliau ini adalah kepala sekolah di SMP Negeri 1 Candi Mulyo ya. Jadi besok teman-teman di sini ketika melihat beliau, ketika berpapasan dengan beliau, ya silakan disapa ya, karena beliau adalah kepala sekolah di SMP kita ya. Tugas tambahnya sebagai apa? Tim supervisi. Supervisi itu apa toh? Ya, beliau ini yang memantau ataupun melihat ataupun mengevaluasi segala hal yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Nah, selanjutnya ini ya, ini adalah Bapak B. Puji Susilo ya, Magister Pendidikan. Mata pelajaran yang beliau ampu yaitu IPS dan tugas tambahannya sebagai waka kurikulum pertama. Lalu yang kedua yaitu Bapak Ahyar, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan. Beliau ini mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, tugas tambahannya sebagai kurikulum. Jadi nanti kalau ini kemungkinan beliau di kelas 8 dan kelas 9 ya. Jadi nah, lalu yang kedua ini ada Bu Alfi Nuridayati ya. Nah, ini beliau ini mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Tugas tambahnya sebagai kasih kurikulum. Ya, pasti kalian akan bertemu dengan beliau ya. Mata pelajaran yang diampu oleh beliau. Dan tugas tambahnya sebagai apa? Pembina OSIS ya. Pembina OSIS dan minat menjadi OSIS ya, ataupun menjadi salah satu organisasi inti siswa di sekolah, nanti teman-teman akan berhubungan langsung dengan beliau. Nah, ini yang kedua yaitu Bu Sri Marnuning, Sarjana Pendidikan. Beliau ini mengampu mapel bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, mapel bahasa Jawa ini bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa benar ya. Nanti teman-teman berinteraksi langsung dengan beliau, khususnya terkait dengan pelajaran bahasa Jawa. Tapi nanti ada guru baru juga di sekolah kita SMP Negeri 1 Candi Mulyo ya, terkait dengan bahasa Jawa. Nanti teman-teman interaksi banyak dengan beliau.
Yang selanjutnya ini Pak Samsudi. Ya, beliau ini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ketambahannya sebagai masjid di SMP 1 Jambon. Next, yaitu ada Bu Martina Rahwati. Nah, ini adalah guru BK dan prakarya. Ini guru BK kelas 7 ya. Nanti teman-teman bisa konsultasi, bisa ngobrol curhat ataupun berbicara lebih banyak dengan beliau ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek beliau kalau ada masalah, Pak, Bu, saya sinyalnya susah, saya HP saya kurang mendukung dan lain sebagainya. Nanti silahkan kalian komunikasi dengan Martina sebagai guru BK di kelas 7 di SMP Negeri 1 Candimulyo. Nah, ini selanjutnya ada Bu Titik Suryaningsih. Beliau adalah guru IPA dan juga wali kelas 7A ya. Jadi teman-teman yang masuk di kelas 7A ingat-ingat ya. Ini adalah Bu Titik Suryaningsih sarjana pendidikan. Nah, ini ya. Ini adalah Bu Titik Suryaningsih. Beliau salah satu guru IPA di SMP Negeri 1 Candimulyo dan menjadi wali kelas 7A. Orang laku ya, Pak? Sekarang kelihatan nggak, Mas, Mbak, tampilan kalian? PowerPoint saya kelihatan? Pak. Tidak. 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 Belum. Tidak. Ya, sebentar ya, ada kondisi. Ya, ditunggu ya. Ya, tadi sampai siapa? Guru siapa? Bu Martina ya? DR. Ya, ini Bu Martina ya, tadi guru BK kelas 7 ya. Teman-teman bisa curhat kepada beliau ya terkait dengan kondisi kalian saat ini ataupun hal-hal yang lain yang kalian rasakan. Lalu ada Bu Titik Suryaningsih. Nah, ini beliau adalah guru IPA dan wali kelas 7A. Ada yang kelas 7A di sini? Ya pasti ada ya. Nanti teman-teman ini dilihat ya, ini foto beliau, diingat-ingat. Nanti kalau kalian ke sekolah nyari wali kelas 7A, nah langsung bertemu dengan beliau ya, nggak perlu banyak tanya, langsung ketemu sama beliau. Nah, ini adalah Bu Daryati sarjana ekonomi. Beliau adalah salah satu guru mata pelajaran prakarya dan menjadi wali kelas 7B ya. Jadi teman-teman yang kelas 7B diingat-ingat ini adalah Bu Daryati. Nanti kalau misalkan ada kendala, misalkan kendala susah sinyal di kelas 7B ya khususnya ya, ataupun hal-hal yang lainnya, langsung konsultasi langsung ke wali kelasnya. Nah, ini adalah Bu Indri Astuti, sarjana pendidikan. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Tugas tambahannya apa? Sebagai wali kelas 7C ya. Ini wali kelas 7C. Selanjutnya ada Bu Eka Putri Handayani, sarjana pendidikan. Beliau ini mengampu mapel maaf ya, ini mapelnya bahasa Indonesia ya. Salah, ini ada salah nulis saya. Tugas tambahannya sebagai wali kelas 7C. Selanjutnya ada ini Pak Septian Dedi Nugroho, sarjana pendidikan. Nah, beliau mengampu mata pelajaran matematika dan sebagai wali kelas 7E. Nah, jadi kalau kalian di sini yang kelas 7E, misalkan nggak pernah ngerjain tugas ataupun hal yang lainnya, nggak pernah ikut daring, nah nanti Pak Septian ini yang akan mengampu kalian ya, dalam artian membimbing kalian ya, khususnya di kelas 7E. Next, yaitu ada Pak Mahfud, sarjana pendidikan. Mata pelajaran yang beliau ampu adalah IPS.
tugas tambahannya sebagai wali kelas 7F. Nah, itu tadi adalah guru-guru pengampu terkait dengan kelas 7, mulai dari 7A, 7B, 7C, hingga 7F. Selanjutnya ada Pak Purwadi. Ini Pak Purwadi juga mengampu mata pelajaran BK ya, khususnya BK kelas 8, tapi dan selanjutnya ada Pak Abdul Muhid. Pak Abdul Muhid ini mengampu mata pelajaran PAI dan tugas tambahnya sebagai wali kelas 8B. Nah, kemungkinan Pak Muhid juga nanti akan mengampu PAI kelas 7 ya. Jadi teman-teman nanti yang masuk di kelas 7 langsung berhubungan langsung dengan Pak Muhid ya terkait dengan PAI. Ada juga Bu Prapti, beliau mengampu mata pelajaran PPKN dan tugas tambahnya sebagai wali kelas 8C. Ada Bu Sriwinarti, mapelnya IPS dan tugas tambahnya sebagai wali kelas 8B, dan ada Pak Febri Kusuma Bangkit ya. Ini mata pelajaran yang mungkin kalian sukai ya, ataupun mata pelajaran favorit kalian ya, yaitu penjas orkes ya, terkait dengan olahraga, dan tugas tambahan beliau yaitu menjadi wali kelas 8E. Ini ada Bu Ana Maulida, sarjana pendidikan, mata pelajaran yang beliau ampu yaitu IPA dan prakarya, tugas tambahnya sebagai wali kelas 8F. Dan ini ada guru baru di SMP kita yaitu Bu Lutfi Amalia ya, beliau baru bergabung sekitar 3 bulan yang lalu. Mata pelajaran yang beliau ampu yaitu bahasa Inggris dan tugas tambahnya sebagai wali kelas 8B. Ini ada saya ya, teman-teman tadi udah melihat profil saya Wisnu Nugroho, sarjana pendidikan, mapel saya BK ya, khususnya BK di kelas 9. Untuk kalian kalau Pak saya pengen ngobrol sama Pak Wisnu ya silahkan boleh, nanti saya kasih nomor HP saya. Tugas tambahan saya sebagai Kagudep ya, Kagudep Putra. Jadi karena kali ini pramuka sedang kondisinya seperti ini ya, maka pramukanya kita skip dulu ya, kita tutup dulu ya. Mungkin akan ada pramuka online ya, kita akan menyampaikan materi secara online yang dibantu oleh teman-teman pembina pramuka di SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Nanti kita sampaikan melalui Microsoft Teams juga. Selanjutnya ada Bu DR Aryati ya, beliau mengampu mapel PPKN, tugas tambahannya sebagai wali kelas 9A. Nah, ini ada Bu Nurul Khairunisa, sarjana pendidikan Islam. Beliau mengampu mapel yang sama dengan Pak Abdul Muhid tadi, yaitu pendidikan agama Islam. Tugas tambahnya sebagai wali kelas 9B. Next ada Bu Dr. Andatum Erna Astiani. Beliau mengampu mapel matematika, khususnya matematika kelas 9. Kalau kelas 7 kemungkinan akan diampu oleh Bapak Sekdian ya, yang wali kelas 7E tadi. Nah, nanti ya kalian kalau kalian bertemu dengan beliau disapa ya, jangan diam saja, disapa. Next yaitu ada Bu Dr. Anda Sri Wirasmi sebagai guru mapel IPS. IPS kemungkinan IPS kelas 9 ya. Tugas tambahannya sebagai wali kelas 9B. Selanjutnya ada Bu Eka Wahyuningsih, sarjana pendidikan, mata pelajaran yang beliau ampu yaitu bahasa Indonesia, tugas tambahnya sebagai wali kelas 9E. Next ada Pak Sylvester Wardaya, sarjana pendidikan, beliau mengampu mapel IPA, tugas tambahnya sebagai wali kelas 9F. 9F. Oh, ada lagi, maaf ya, tertinggal ya. Ada Bu Anissa Nurul, itu siapa ya? Wityasiwi, sarjana pendidikan. Mohon maaf ya, saya agak lupa ya. Beliau ini mengampu mapel, ini ada kesalahan juga, bahasa Inggris ya, dan tugas tambahnya sebagai wali kelas 9F. Dan prakarya ya, jadi beliau mengampu 2, bahasa Inggris dan prakarya.
Dan ini ada Bapak guru kita ya, baru beliau di sini, baru bergabung di tahun pelajaran ini, yaitu Bapak Wahyudi, Sarjana Pendidikan, mata pelajarannya Bahasa Jawa. Saya kurang tahu apakah beliau mengampu Bahasa Jawa kelas 7, 8, atau 9, tapi yang jelas guru-guru di sini Bahasa Jawanya sudah oke semuanya, sudah berkualitas semuanya. Tugas tambahannya belum ada ya, karena beliau masih baru di SMP ini. Nah, ini ada Bu Guru baru juga, yaitu Bu Khairunisa Setiawati, Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mate. Dan yang terakhir ada Bu Retno, Bu Retnowati, Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mapel prakarya. Nah, itu terkait profil guru yang ada di SMP Negeri 1 Candimulyo. Saya harap teman-teman bisa mengenal beliau dengan baik ya, walaupun hanya saya sampaikan slide-nya. Sebenarnya akan saya tampilkan video ya, tetapi karena ada banyak kendala di sini, videonya belum bisa saya tampilkan ya melalui Microsoft Teams ini. Ya, mungkin itu ya terkait dengan wawasan teman di sini sudah bergabung dengan SMP Negeri 1 Candimulyo, bukan lagi siswa SD ya, tetapi sudah meningkat ke siswa sekolah menengah pertama, harus bisa bersikap independen ya. Independen itu apa? Tidak mudah tergantung dengan orang lain. Kalau kata pepatah gimana? Bagaikan air di atas daun alas ya, jangan seperti itu ya. Jadi tidak mudah terombang-ambing oleh orang lain. Kalau bisa bersikap independen, ataupun bisa mengarahkan dirinya ke jalan yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ini masih ada kegiatan-kegiatan sekolah yang harus saya tampilkan, tetapi waktunya sudah mepet, hanya tinggal 4 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Apapun ya, mau tanya Pak Wisnu, hobinya apa? Silahkan, apapun silahkan boleh tanya. Ini ada waktu sekitar 4 menit. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tanya ke kalian, boleh? Ada yang tanya nggak? Nggak ada? Nah, Boleh, Pak. Gimana? Tidak. Ya, kalau nggak ada, mungkin saya akhiri seperti itu ya. Ini masih ada ya video kegiatan terkait dengan sekolah kita. Pak, nek share video bisa nggak tuh? Nah ini kita lihat ya, ini kegiatan-kegiatan sekolah kita ya. Ini ada pramuka. Ini ada kegiatan nggak ada. Ada kegiatan pramuka ya. Ini kegiatan pramuka. Nah ini beliau dengan Pak Puji Susilo dan Pak Pujiono. Ini kegiatan pramuka di Borobudur kayaknya. Nah ini juga ada kegiatan dengan Pak TNI ya. Ini masih kegiatan pramuka. Nah, ini ada Pak Mahfud, Pak Ahyar, Pak Puji, dan guru-guru yang lainnya. Nah ini kegiatan pramuka harus wajib diikuti oleh semua siswa SMP Negeri 1 Candimulyo ya. Nah ini ada kegiatan yang dibimbing oleh Pak Puji Yono, yaitu kegiatan OSIS ya. Ini kegiatan OSIS, ini kegiatannya juga berada di Prambanan. Nanti teman-teman bisa, ini ada LDKS ya, ini terkait dengan OSIS juga. Nah ini dengan Pak Febri Kusuma Bangkit ya.
beliau juga sebagai pembina OSIS. Ini dengan Pak Ayis, ini terkait dengan LDKS. Ini juga ada kegiatan PMI dan PMR ya. PMR ya, Palang Merah Remaja. Ini nanti kalau kalian udah new normal ya, ini ada senam rutin setiap hari, dulu itu hari Jumat kayaknya. Ini juga ada kegiatan literasi dan kegiatan, nah ini kegiatan literasi ya, kegiatan literasi yang dipimpin oleh Pak Ahyar waktu itu. Ini kakak-kakak kelas kalian dulu, tapi sekarang sudah lulus ya. Nah ini kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan taekwondo. Kalau kalian yang suka seni bela diri, ini ada pencak silat juga. Jadi ekstrakurikulernya banyak ya, nggak hanya taekwondo, ada pencak silat, ada olahraga-olahraga yang lainnya, voli dan lain-lain sebagainya. Nah ini ada drum band. Ini kita dulu sedang mengikuti festival di lapangan Candi Mulyo dan ini ada kegiatan tahunan yaitu Idul Adha yang akan kita lakukan mungkin beberapa hari lagi ya, kita Idul Adha ya. Nah ini Idul Adha lalu. Idul Adha tahun lalu kita juga mengadakan penyembelihan hewan kurban juga. Nah ini bagi siswa yang suka masak, hasil hewan kurbannya itu dimasak ya masing-masing. Nah ini ada kegiatan prakarya. Prakarya apa toh Pak? Ya membuat makanan. Masak ya, masak-masak, yang suka masak-masak. Nah, ini adalah kegiatan Hari Kartini. Bisa kita lakukan di tahun-tahun sebelum pandemi ya ini ya. Nah ini beliau ceria-ceria ya, tawa ceria semuanya, cerah-cerah ya. Ini juga hari kegiatan Kartini, ada lomba di hari Kartini. Ini kegiatan budaya ya. Kegiatan itu kebetulan ini dengan kepala sekolah dulu. Nah ini pembagian zakat fitrah ya. Jadi ada di sekolah kita ini hanya terkait dengan mempelajari ilmu yang terkait pengetahuan, tapi ada ilmu keagamaan. Nah ini ada BTQ ya, baca tulis Al-Quran terkait dengan pembimbingan Al-Quran ya. Jadi ini ekstrakurikuler wajib ya untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah ini ada sholat berjamaah. Kalau di masa normal ya, ini masa normal ini sebelum pandemi menyerang kita ya. Baru yang beragama Muslim, ada pengajian yang beragama Muslim, ya. Yang beragama non Muslim gimana? Ya tetap menganut sesuai dengan protokol. Kita lomba MAPSI ya, lomba MAPSI di Kabupaten Magelang tahun 2018 dulu. Ya. Ya mungkin itu ya anak-anak yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan salah bicara saya ataupun mungkin ada banyak kendala dalam kegiatan MPLS ini. Karena apa? Karena kegiatan ini bersifat daring, jadi ada masalah sinyal ataupun masalah perangkatnya yang masih perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sesi selanjutnya akan bertemu dengan saya ya, dengan materi yang berbeda. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya.
Intinya teman-teman di SMP kita ini nggak perlu soal ya, kita bisa having fun ya, kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan yang lainnya, yang mungkin itu tidak pernah kalian temukan di SD kalian ya. Kita akan berinteraksi banyak ketika nanti teman-teman bisa menjalani pembelajaran secara normal ya, kita tatap muka, nah itu kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti tadi. Mungkin itu ya, waktu kita offset 4 menit ya, kita akhiri. Terima kasih atas atensi dan partisipasi kalian. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Wisnu yang telah memberikan sedikit materi tentang wawasan wisata Mandala. Kurang lebih sebenarnya kalau leader ya bisa 1 jam ini karena mempersingkat waktu jadi hanya setengah jam. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi dari Bapak Agus mengenai tentang kemarin kita sudah mempelajari tentang smart school. Untuk hari ini kita akan lebih mengenal lagi tentang smart school dan apa saja yang harus kita dinamika kelompok ya materinya ya. Materinya dinamika kelompok nanti akan dijelaskan oleh Bapak Agus dan juga sebelumnya saya juga memperkenalkan diri ya. Saya itu wali kelas 7E. Nah, untuk 7E memang belum saya berikan grup kelas ya, WA. Nanti setelah MPLS saya buatkan grup kelas ya. Untuk langsung saja kepada Bapak Agus. Materinya dinamika kelompok. Dinamika kelompok kepada Bapak Agus. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu yang kedua. Ini saya akan memberikan materi mengenai apa itu dinamika kelompok. Dinamika kelompok dengan daring ini saya juga agak bingung. Kalau tidak daring kan enak. Ada yang sudah tahu dinamika kelompok itu apa? Dinamika itu kan berdekatan dinamis. Yang itu juga statis. Jadi kaitannya dengan pembelajaran kita yang masih menggunakan daring, ini nanti kita akan ketemu gimana cara kita bekerja secara berkelompok dengan media yang ada. Media yang kita gunakan untuk saat ini kita menggunakan Microsoft. Jadi dinamika kelompok itu artinya membuat suatu kelompok yang lebih dinamis. Dinamis itu maksudnya selalu berinovasi ya, selalu bergerak sehingga nanti harapannya apapun model pembelajaran ini saya akan berikan gambaran sedikit karena waktu saya juga cuma 30 menit sehingga mungkin sedikit saat ini.
tentang bagaimana cara bekerja secara kelompok atau belajar secara kelompok. Ini gambaran umum dulu saja, nggih. Untuk gambaran umum, ini boleh kalian perhatikan untuk dinamika kelompok. Karena kita menggunakan Microsoft, nah nanti kita juga akan memanfaatkan Microsoft. Apa yang bisa kita manfaatkan? Kalau ini kaitannya dengan pekerjaan, bisa dilihat ada ya. Perlu kiat untuk menangani dengan baik pekerjaan jarak jauh Anda. Di mana kita bisa terhubung sehingga bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Kalau dalam dunia sekolah ya cukup. Oke. Ya, ini saya lompati. Bekerja dari jarak jauh ini berarti merupakan suatu perubahan. Tetap ya, yang ambil dari Microsoft, jadi urutannya nanti sesuai yang ada di sini. Sebagai contoh, nah, sebagai contoh kita yang terhalang dengan tatap muka langsung, kan adanya aplikasi ini misalnya ya, yang kita gunakan ini kan Microsoft Teams. Walaupun tidak secara langsung, artinya tidak berhadapan-hadapan, tetapi secara langsung, artinya kita ketemu dalam media, ya, ini ya. Campur sebenarnya dapat diselesaikan secara virtual. Campur secara virtualnya tidak sangat sukses. Kemudian di tempat yang sama dengan rekan kerja, maka Anda dan rekan-rekan dapat berbagi dan berkolaborasi dengan sangat mudah. Tetapi ketika kerja dari jarak jauh atau tidak berada dalam satu tempat, nah, gimana cara kita untuk berinovasi agar tugas itu dapat dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian saya matikan dulu mikrofonnya ya, saya nonaktifkan semua. Kemudian sampai mana tadi? Sebagai contoh aja lah, kita waktu Lebaran kemarin, ini contoh lain ya. Kita tidak bisa bertemu langsung, misalnya dengan keluarga, kita bisa menggunakan media digital. Ini yang kita gunakan misalnya Teams. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang ada dalam satu tim. Kita bahkan bisa ngobrol kondisi yang ada di sana dengan yang ada di kita bisa kita perlihatkan, misalnya dengan media video, gitu. Itu kan secara langsung. Gitu. Kemudian yang ketiga, walaupun kita tidak berada dalam satu tempat, kita bisa tetap terhubung. Artinya kita tetap bisa berkomunikasi, walaupun berkomunikasinya dalam teks atau suara atau bahkan sampai ke audio dan video. Ya. Yang keempat, saling berhubungan. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Bekerja dari jarak jauh terkadang membuat Anda merasa terisolasi. Tapi ya, kalau kita sudah memang menyadari, apalagi kondisi sekarang saat pandemi, ini mungkin akan menjadi
penghilang tidaknya kejenuhan, karena kita bisa bertemu, bahkan kalau dalam dunia online, dimanapun Anda berada, selama Anda konek internet, bisa dalam satu komunikasi. Ini yang keempat. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kelima, tetap teratur. Jumlah besar pakar dalam bekerja dari jarak jauh itu menyoroti pentingnya memiliki ruang kerja khusus. Artinya di rumah Anda atau di lokasi kerja yang bahkan jaraknya jauh. Bisa dipahami? Jadi justru dengan bekerja seperti ini akan membuat kita lebih atur. Kemudian manfaatkan kolaborasi digital. Nah, dalam beberapa hal kolaborasi secara jauh sebenarnya bisa lebih mudah daripada melakukannya secara langsung. Contohnya ya, contohnya kalau dalam dunia yang sedang kita pelajari, misalnya kalian nanti bekerja menggunakan program Microsoft Word atau Microsoft Excel. Ya, pekerjaan satu itu bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh banyak orang, ya, dalam satu grup gitu. Nanti saya contohkan kalau waktunya cukup. Nanti kalau enggak ya besok kalau sudah masuk ke pembelajaran. Jadi ada satu data, kalian nanti bisa bareng-bareng kita isi, bareng-bareng kita kerjakan. Itu yang namanya berkolaborasi secara digital. Kemudian yang keenam ini sedang kita lakukan ya. Kita bisa menjalankan kelas jarak jauh atau rapat jarak jauh atau yang disebut dengan meet jarak jauh. Orang sekarang istilahnya nge-Zoom, padahal Zoom itu juga hanya salah satu aplikasi. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk menjalankan suatu meeting atau rapat atau kelas. Ya. Contohnya yang kita gunakan ini adalah Microsoft Teams. Kemudian ada yang lain lagi, Google Meet, ada Zoom tadi ya, Webex, ada kalau WA itu belum termasuk ini. Kalau WA kan baru, WA itu tidak bisa gabung sampai ratusan orang. Paling cuma berapa orang, 4 atau 5 orang. Tapi kalau dengan aplikasi-aplikasi yang memang digunakan untuk bisa bekerja atau rapat jarak jauh, itu bisa sampai bahkan ribuan. Nah, itu ya. Kemudian yang ke-8, nah, kita juga bisa membuat room, artinya dengan bekerja model jarak jauh, kita bisa lebih fokus untuk membuat suatu topik atau tema ya. Jadi kita sedang membicarakan misalnya kalau dalam perusahaan itu pemasaran. Jadi sing mungkin pemasaran, masuk ngomong ke pemasaran, sing mungkin produksi itu kan bisa. Jadi tim-timnya itu akan lebih fokus karena akan dibuat sedemikian rupa, nanti akan dikelompok-kelompokkan ya. Seperti kalau kalian siswa ya dikelompokkan dengan siswa dikelompokkan lagi dengan bagian ada kelas A, kelas B, kelas C ya, dan seterusnya. Mungkin dalam satu kelas itu ada kelompok lagi, kalian mau bikin kelompok sendiri boleh, kelompok belajar misalnya, itu bisa dikerjakan secara daring sekarang. Kemudian yang ke-9, nah, kita bisa menyampaikan pesan. Pesannya itu yang bisa kita sampaikan apa? Ya tentunya yang sesuai dengan topik atau room atau temanya atau materi yang sedang dibahas. Masuk membahas misalnya sedang membahas pelajaran IPA, kalian malah ngomong ke IPS kan ya orang masuk akal. Untuk dikira kurang genep penundaan. Kemudian
Yang ke-10, ini yang disebut dengan media sosial. Di tim itu sebenarnya juga bisa sebagai salah satu media sosial. Tapi memang ini masih lebih banyak ke privatnya ya, berbeda dengan media-media sosial yang lain seperti Facebook, dan seterusnya itu agak beda. Kalian juga bisa membuat status sebetulnya di sini, cuma belum populer gitu aja. Itu ya, jadi kesimpulannya dengan adanya pandemi ini seharusnya kita bersyukur karena dari situ kita bisa menambah ilmu bagaimana cara kita mengatasi pertemuan yang seharusnya tetap muka tapi dilakukan dengan jarak-jarak jauh. Kita harus bisa. Jangan patah semangat ya siswa-siswa sekalian. Agar apa? Karena memang di negara kita itu masih lebih banyak orang itu modelnya langsung ketemu. Tapi kalau di negara-negara maju bekerja itu sudah banyak model work from beda tempat, artinya apa ya istilahnya, kerja jarak jauh istilahnya. Satu kantor di Kanada misalnya, satu kantornya di California misalnya, satu kantornya di New York misalnya kalau di Amerika. Mereka bisa saling berkomunikasi, bisa saling bekerja bersama secara tim. Nah, ini yang disebut dengan dinamika kelompok kira daring. Itu ya, kira-kira seperti itu materi yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang butuh materinya saya uploadkan di Smart School. Kemudian saya ingin memberikan contoh sedikit. Kita coba nanti kalian lihat di komentar. Bisa lihat komentar ya. Saya coba dulu aja. Saya akan masuk ke satu data. Ya. Hanya contoh ini. Nanti seperti tadi sudah saya singgung sedikit mengenai bekerja secara tim. Nanti kalian lihat di komentar, di situ akan saya share link. Nanti kita isi bareng-bareng. Ini contoh. Nanti kita isi bareng-bareng. Isu tenan pura. Nanti dicoba ya. Bentar, ini saya bagikan. Nanti di layar komentar. Bentar ya. Di layar komentar. Kalian lihat. Ini kelas sedang berjalan. Kalian lihat di layar komentar. Ada gambarnya ikon bulat pucukan itu. Coba nanti kalian klik ya. Izinkan pengeditan. Nah, terapkan. Salin tautan salin ya. Tadi belum tak salin. Ini contoh ya. Kalian klik ada dokumen 11. Ketemu belum? Di kolom komentar. Kita coba kerjakan bareng-bareng di sini. Kok sembarangan sih. Ini hanya contoh soalnya. Ketemu? Cari di tombol komentar. Tombol komentar itu tombolnya di kalian tampilan layarnya dikecilkan dulu coba. Tampilan layar dikecilkan atau dikembali, tidak keluar nanti cuma kembali. Nanti pada kelas MPLS atau pada chat ya, pada chat itu kan ada kalender yang MPLS. Iya MPLS. MPLS jam sesi pertama. Kalian klik
Atau kalau sudah ketemu coba diklik. Di situ akan muncul ini sudah ada 2 anak ini yang terhubung. Saya tahu akan muncul link ke dokumen 11. Nah, nanti kalian coba isi. Ayo Mbak Komas ini, siapa ini? TSTR Sa. Wah, angel teman tulisannya. Saya mau coba ya, Mbak. Coba nanti kalian buka. Sudah buka layar putih ya. Di situ bisa ngetik aja. Saya tak pateni mikir kabeh soalnya. Coba tak nyalakan mic-nya. Mbak TST. Bacanya gimana Mbak TST? Taste. Oh, Taste. Ya. Mbak Taste. Ayo coba ngetik Mbak sembarang Mbak. Ini saya sharekan ke teman-teman kalian biar yang lain tuh tahu saya tidak bohong. Tulis Mbak. Kalian lihat di layar. Itu yang nulis Mbak Taste. Bukan saya. Itu ada beberapa. Yang lain ganti bawahnya, jangan numpuk-numpuk di situ, Mbak. Ayo, yang lain, Mas Ardi, ayo. Coba meneh, tulis namamu di sini. Ardi Noval. Bawahnya siapa? Ayo, masih ada satu itu. Ini dinilai kelompok ya. Tapi itu dinilai kelompok antara. Coba bawahnya. Masuk lagi. Siapa lagi nih? Monggo. Dilanjut. Saya besarkan biar yang lain jelas. Bawahnya lagi di. Saya. Coba ngetik. Ya. Asik toh? Nah, ini hanya salah satu. Yang lain. Artinya ini kan hanya salah satu problem. Yang gampang untuk senam bersama ya, senam bersama. Ini yuk bareng, yuk kita bareng dalam suasana. Bawahnya siapa ini? Sylvia, yuk. Bawahnya lagi ada lagi ini, ada 4 yang tertua, ada 4 siswa. Dan sambil dicari kalau ketemu ya. Sambil dicari kalau ketemu. Di komentar ada link dokumen. Ya, kira-kira begini ya. Ini contoh dengan dokumen. Kalian bisa nanti dengan yang lain, dengan presentasi, dengan Excel misalnya. Terus dalam Microsoft Teams kalian itu kan ada menu tim ya. Kalian nanti kalau mau buat kelompok dengan temannya boleh, silahkan buat tim di dalam tim. Artinya kalian mau bikin kelompok belajar dengan teman. Tidak hanya satu kelas itu bisa. Jadi teman belajarnya itu bisa tidak dalam satu kelas kalian. Kalian nanti membuat tim, cari namanya yang mau dimasukkan dalam satu tim dengan kalian kelompok belajar itu siapa, ya. Nanti dicoba-coba, salah dihapus, itu aja. Nanti masukkan anggota kelompok belajar misalnya. Nah, itu kan nanti setiap kali mau belajar bersama, sekarang kan eranya daring sistem tatap muka jarak jauh ya. Itu kalian bisa belajar bersama tapi tidak dalam satu tempat. Nanti dicoba. Begitu ya kira-kira.
Ada pertanyaan sampai sini? Karena ini waktunya juga tinggal 1 menit. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Enggak. Kalau tidak ada, ini sesi 1 kali, Mas. Sekarang istirahat. Kalian tutup nanti jam 10. Oke. Oh, berarti istirahatnya 1 jam. Dan sini adem. Sini HP-nya dingin. Istirahat 1 jam, nanti setengah 10 kalian setengah 11, mohon maaf. Nanti kalian masuk lagi. Ya. Nanti ada agenda tak mungkin spiritual. Jadi akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.